Baik, santri dan santriwati Al-Fitian Boarding School Bogor, baik dari SMP IT dan SMA IT. Ahlan wa sahlan, selamat datang di kajian streaming Ansyiah Ramadan 1441 Hijriah dari Al-Fitian Boarding School Bogor. Insyaallah mulai pagi ini sampai beberapa hari ke depan kita akan menyimak kajian-kajian yang sudah disiapkan. Dan untuk pagi ini kajian perdana, sebelumnya saya sampaikan mohon maaf karena ini perdana ya, jadi tadi ada persiapan teknis yang di luar dugaan akan memakan waktu. Insya Allah kita masih ada waktu beberapa menit ke depan untuk kajian perdana kita pada pagi hari ini dengan tema Generasi Muda, Rahasia Kejayaan Umat. Sudah siap semuanya santri dan santriwati? Ya, baik. Jangan lupa untuk mengajak teman-temannya ya untuk ikut menyimak kajian ini, di-share linknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membuat resume atau rangkuman dari kajian ini. Tidak perlu banyak-banyak ya, poin-poin pentingnya saja. Kemudian nanti akan dikumpulkan kepada musyrif dan musyrifahnya masing-masing. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Faqala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن شبابه ماذا عمل فيه، وعن علمه ماذا ينتفع به أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Generasi muda adalah merupakan rahasia kejayaan umat, yang mana berbagai kemajuan, berbagai kesuksesan, baik itu secara pribadi, individu, maupun secara kolektif, ya, bahkan sebuah negara, sebuah bangsa, sebuah kaum yang besar, di balik kejayaan mereka ternyata ada pilar-pilar utamanya. Dan di antara pilar itu adalah mereka memiliki anak-anak muda, memiliki generasi muda yang semangat tinggi, kemudian siap berjuang, berkorban dengan penuh semangat, maka itulah yang kemudian membuat mereka berjaya. Kita lihat dalam sejarah, dan sebelum kita masuk ke situ, kita ingin kupas dulu mengapa baterainya siap-siap ya. Ya, itulah sebabnya mengapa di dalam Al-Quran juga disebutkan ya kata-kata pemuda. Yang di dalam bahasa Arab ya pemuda itu diungkapkan dengan bahasa al-fata. Kalau satu orang fata, kalau dua fatayani, kalau tiga maka jamaknya adalah fityanun atau fityatun. Ya, fityanun atau fityatun. Ya, yang disebutkan dalam Al-Quran ada namanya fityatun. Tentu sebagian antum dan antuna ya kalian santri dan santriwati sudah hafal. Setiap malam Jumat kita baca ya surah Al-Kahfi yang di dalamnya bercerita tentang 7 pemuda yang menjaga keimanan mereka ya, mereka bersembunyi di gua kemudian tertidur di sana atas izin Allah SWT sebanyak 309 tahun ya. Walabithu fi kahfihim 300 sinina
wazdadu tis'ah. 309 tahun. Dan disebutkan kata-kata fityatun itu di ayat-ayat pertamanya dalam surah Al-Kahfi, ya. Ayat 10, ya. Idz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Idz awal fityatu. Ya. Kemudian di dalam surat Al-Kahfi masih ayat 13, ya, setelah bercerita tentang Ashabul Kahfi, ya. Kemudian ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Ya. Dan itu kalau kalian perhatikan ada ya di tembok sekolah kita, ya, kaligrafi yang dipasang di tembok depan sekolah. Itu ada salah satunya kaligrafinya berbunyi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, ya, surah Al-Kahfi ayat 13. Jadi itu fityatun, dan itulah sebabnya juga yayasan kita, ya, sekolah kita namanya Al-Fityan. Artinya kita sedang mendidik, sedang mencetak generasi-generasi muda yang insya Allah ke depan akan menjadi pemimpin peradaban, ya, dengan prestasi, ya, unggul dan terdepan, ya kan, seperti itu. Baik. Kemudian ada sekitar 7 ayat, ya, di dalam Al-Qur'an yang menggunakan mufradat atau kata-kata fityatun, ya. Di antaranya di dalam surat Yusuf, ya. Wa khala ma'ahu sijna fatayan. Ya, masuklah di dalam penjara itu ketika Nabi Yusuf alaihissalam di penjara. Datanglah 2 orang pemuda yang juga sama di penjara, ya, kita tahu ceritanya. Kemudian 2 pemuda ini bercerita mimpi mereka, ya kan. Yang satunya mimpi membuat khamar, ya, membuat khamar. Kemudian yang satunya lagi mimpi di atas kepalanya ada roti, ada makanan, kemudian dimakan oleh burung, ya. Nah, itu cerita Nabi Yusuf. Ini yang jelas Ustaz menyampaikan bahwa bunyinya adalah fatayan, 2 orang pemuda. Jadi bahasa Arab pemuda itu adalah fityah, ya, jamaknya, sedangkan mufradnya adalah fata, ya. Baik. Kemudian di dalam Al-Qur'an juga ada menceritakan dengan gamblang, ya, seorang pemuda disebut dengan mufrad. Kalau tadi Ashabul Kahfi dengan jamak fityatun, tapi kalau dalam surat Al-Anbiya, ya, kita lihat dalam surat Al-Anbiya ayat 60, ya, ketika Raja Namrud, ya, pulang dari berburu, kemudian pulang ke istananya, menemukan seluruh berhala, ya, patung-patung yang ada di istana itu hancur semuanya. Ya, dia kaget. Man fa'ala hadza bi alihatina? Siapa nih, ya, yang berani seperti ini kepada Tuhan-Tuhan kita, ya, kata Raja Namrud. Akhirnya berkatalah, ya, salah seorang pengawal atau para pendampingnya di istana itu, ya, mengatakan, dan itu disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 60, qalu sami'na fatan, ya, mereka berkata, kami mendengar ada seorang pemuda, fatan yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, ya, ada seorang pemuda yang mereka menyebutnya namanya Ibrahim. Jadi waktu itu Nabi Ibrahim menjadi tersangka, ya, atas kejadian di istana ada penghancuran berhala-berhala yang besar itu. Dan itu dilakukan oleh seorang pemuda. Ingat, seorang pemuda. Nabi Ibrahim waktu itu disebut fatan, ya, anak muda. Nah, itulah beberapa contoh, ya, istilah pemuda di dalam Al-Qur'an. Dan yang paling populer tentu Ashabul Kahfi, ya, karena mereka bertujuh. Walaupun di dalam ayatnya disebutkan, ya, mereka ada yang menyebutnya ada 3, 4 dengan anjingnya, ya, 5, 6 dengan anjingnya, atau 7 dan 8 dengan anjingnya. Tapi Allahu a'lam, Allah yang paling tahu berapa angka pastinya. Kita hanya diminta untuk mengambil ibrah, pelajaran dari kisah Ashabul Kahfi. Ya, itu di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian sekarang kita masuk kepada sejarah, ya. Kalau kita lihat sejarah, baik sejarah Islam maupun sejarah bangsa-bangsa, termasuk sejarah negara kita, ya, banyak sekali, ya, sejarah-sejarah yang menceritakan
bahwa generasi muda menjadi ujung tombak ya sebuah kemenangan dan sebuah kejayaan. Salah satu contohnya misalnya pada zaman Rasulullah SAW, ya. Kita tahu ketika awal dakwahnya Rasulullah SAW, ada beberapa orang saja yang baru masuk Islam. Waktu itu Rasulullah berdakwah dengan cara yang sembunyi-sembunyi, ya, belum terang-terangan. Karena tentu tidak semua orang bisa langsung menerima ajakan dakwah Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan di antara orang-orang yang sedikit ini, yang dikenal dengan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, di antara mereka banyak sekali yang anak mudanya, ya. Karena di antaranya yang pertama tentu istrinya Rasulullah yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian di antara para pemudanya ada Ali bin Abi Thalib, ya, keponakannya sendiri. Itu kemudian juga ada beberapa lagi para sahabat yang mereka itu ternyata adalah anak-anak muda. Kemudian ketika Rasulullah SAW ya dakwahnya telah berkembang, ya, kemudian telah terjadi banyak juga peperangan. Sebenarnya peperangan itu tujuannya bukan untuk membantai ya atau melakukan penjajahan tempat lain, tidak. Akan tapi perang itu di zaman Rasulullah ya ditujukan untuk melindungi diri, ya, preventif, untuk melindungi diri, karena kalau tidak berperang maka musuh akan menganggap ya umat Islam tidak punya kekuatan, kemudian akan melakukan apa saja, ya, menindas, mengintimidasi dan seterusnya. Maka dilakukan peperangan itu untuk menjaga diri dan juga untuk memperluas dakwah, ya. Jadi tujuan peperangan itu kalau seandainya dari awal ya pihak musuh kaum musyrikin sudah tunduk dan patuh dengan ajaran Islam, menerima syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka tidak terjadi peperangan apapun. Selamat semuanya, damai. Kemudian dilakukan ya kesepakatan di antara mereka, ya, hukum Islam ditegakkan, kemudian hak-hak dan kewajiban itu semua diberikan. Walaupun non-muslim tetap bisa hidup berdampingan, ya, banyak dulu orang Yahudi, orang Nasrani hidup berdampingan dengan kaum muslimin dengan damai, ya, asalkan semuanya tunduk dan patuh dengan aturan yang berlaku. Salah satunya ketika itu terjadi perang Badar, ya. Perang Badar, dan Masya Allah kita saat ini berada di bulan Ramadan. Ternyata perang Badar itu terjadinya juga di bulan Ramadan. Ya, dalam sejarah disebutkan ya, perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan, ya, tahun kedua Hijriah atau tahun 624 Masehi. Ya. Dan ini sangat fenomenal karena kaum muslimin jumlahnya hanya 300-an, ya. Ada yang menyebutkan 313 orang saja pasukan kaum muslimin berhadapan dengan pasukan yang jumlahnya 3 kali lipat. Bayangkan ya saat itu, dan itu di bulan puasa, di bulan Ramadan, ya. Nah, kemudian di perang ini ya alhamdulillah Allah memberikan kemenangan, dan di antaranya dalam peperangan itu ya ada seorang tokoh Quraisy yang terbunuh, ya, yaitu Abu Jahal. Ya, Abu Jahal yang kita kenal luar biasa memerangi dan memusuhi Islam. Di perang Badar dia terbunuh, ya. Dan itu dibunuh oleh 2 orang yang dari awal perang sudah niat banget ingin membunuh Abu Jahal, yaitu Mu'az bin Afra dan Mu'az bin Amr bin Al-Jamuh, ya. 2 Mu'az yang membunuh Abu Jahal, dan itu terjadi di perang Badar yang terjadi di bulan Ramadan. Dan 2 orang ini ya, Mu'az bin Afra dan Mu'az bin Amr bin Al-Jamuh, dua-duanya waktu itu usianya masih muda, ya, ikut perang dan dari awal sudah berniat, ya, bersungguh-sungguh bercita-cita untuk membunuh Abu Jahal. Itu salah satu contoh, ya. Kemudian ada lagi sejarah-sejarah para pemuda yang membawa kemenangan dan kejayaan, ya. Di antaranya yang sangat fenomenal adalah Muhammad Al-Fatih, ya. Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel, ya, menaklukkan Spanyol saat itu, ya, atau Andalusia. Mohon maaf, bukan Andalusia, ya, Konstantinopel, Bizantium, ya, sebuah imperium yang luar biasa saat itu, ya, dikalahkan oleh seorang pemuda, ya, yang kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW jauh sebelumnya. Jadi ketika sebelum Rasulullah wafat sudah memprediksi
nanti akan ada ya pasukan kaum muslimin yang menaklukkan Konstantinopel, menaklukkan Bizantium, imperium yang luar biasa, ya. Akan dikalahkan oleh siapa? Ya, kata Nabi, ni'mal amiru dzalikal amir wa ni'mal jaisyu dzalikal jaish. Ya, sebaik-baik panglima perang dan sebaik-baik pasukan itulah nantinya akan menaklukkan Konstantinopel. Dan itu dipimpin oleh seorang Muhammad Al-Fatih. Pada waktu itu disebutkan dalam sejarah usianya 22 tahun. Ya. Tapi sebelum itu tentu perjalanannya ya, beliau sudah mendalami Islam ya, kemudian belajar sungguh-sungguh di usia yang lebih dini lagi, usia muda. Ya, kemudian ya ada lagi peristiwa Fathu Makkah yang terjadi juga di bulan Ramadan ya. Dan tidak lama setelah Fathu Makkah ya, Rasulullah SAW mengutus Khalid bin Walid radhiyallahu anhu untuk meruntuhkan berhala ya, berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Ada 360 patung berhala yang dirobohkan ya oleh Khalid bin Walid, dan itu terjadi di bulan Ramadan ya. Dan ada satu lagi ya, peristiwa yang dekat dengan kita karena terjadi di Indonesia ya. Kita kenal Presiden Indonesia yang pertama yaitu Soekarno. Beliau sangat terkenal dengan slogan atau semboyannya mengatakan bahwa beri aku 10 pemuda maka aku akan mengguncang dunia. Ya. Dan kita ingat ya, proklamator Indonesia ini yang proklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, dan itu ternyata juga terjadi di bulan Ramadan ya. Jadi inilah mengapa ya kita membahas tentang ini ya, tentang generasi muda, tentang kejayaan umat ya. Dan itu identik dengan perjuangan, karena yang berjuang sungguh-sungguh dan mempunyai kapasitas yang energi yang luar biasa itu adalah para pemuda ya. Itu terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus bertepatan dengan 9 Ramadan ya, tahun 1364 Hijriah. Jadi sebelum kita lanjutkan, bahwa kita sebagai umat Islam ya harus bangga karena banyak sekali sejarah-sejarah yang menyebutkan bahwa ketika umat Islam ya yakin dengan kebenaran agamanya, kemudian bersungguh-sungguh berjuang, maka akan melahirkan kejayaan-kejayaan. Kemudian di balik kejayaan itu ada para pemuda, generasi muda yang disiapkan dengan tangguh, unggul, sehingga mereka terdepan dalam perjuangan, sehingga melahirkan banyak sekali sejarah-sejarah emas ya. Termasuk ya di negara kita ya. Sebelum kemerdekaan itu diproklamirkan ya, para pahlawan ya berjuang sungguh-sungguh mengusir penjajah. Di antara mereka pun banyak ya yang merupakan para pemuda. Bung Tomo misalnya ya, ketika memimpin ya peperangan mengusir penjajah di Surabaya ya, beliau mengukikan takbir Allahu Akbar ya untuk mengusir penjajah, dan itu Bung Tomo yang melakukan ya, yaitu para pemuda. Kemudian sejarah kita juga sebelumnya tahun 928 ya, para pemuda berkumpul untuk apa? Memproklamirkan, memberikan idealisme jati diri para pemuda, yaitu dengan dekret atau dengan kesepakatan, yaitu Sumpah Pemuda. Kita tahu di situ mereka bersungguh-sungguh menyatakan bahwa kami pemuda Indonesia, dengan ini menyatakan ya, ada berbahasa satu ya, bertanah air satu, Indonesia. Ternyata digagas oleh para pemuda. Jadi sekali lagi mari kita sadari bahwa ternyata kalian ya, santri dan santriwati SMP dan SMA yang saat ini berada di usia emas ya, usia muda yang sangat produktif, bisa melakukan banyak hal, memiliki energi yang lebih dibanding orang-orang yang sudah lebih dulu usianya, maka jangan sia-siakan ya. Kita kembali lihat sejarah Islam, kita harus bangga menjadi pemuda Islam. Kemudian yang berikutnya, kita akan melihat fenomena ya. Fenomena hari ini para pemuda ya,
apalagi khususnya pemuda Islam. Kita lihat mereka sungguh ya amat jauh dari sejarah-sejarah yang kita sampaikan tadi. Kenapa? Karena diantaranya banyak sekali para pemuda Islam telah terbawa arus, ya, terbawa arus. Seharusnya kita berusaha bagaimana agar para pemuda ini muncul, ya, menjadi orang yang membuat trendsetter. Dia penggagas sesuatu, kemudian menjadi arus, orang ikut arus itu. Tapi hari ini terbalik, pemuda justru hanyut dalam arus yang dibikin oleh orang lain, ya. Dan itu dari berbagai banyak hal. Misalnya dari faktor ekonomi, ya, politik, budaya, ya, kemudian gaya hidup, ya, bahkan pendidikan. Banyak sekali kita dilalui di depan kita, ya, berada di depan kita, disajikan, ya, sesuatu yang sebenarnya bukan budaya kita, bukan budaya umat Islam, apalagi karakteristik seorang pemuda Islam. Jauh sekali. Tapi kita hanyut, ya, ikut dengan arus-arus yang dibuat oleh orang-orang yang dari awal, ya, sudah bersiap-siap untuk tidak menginginkan adanya kebangkitan umat Islam, terutama di masa mudanya. Dulu pernah saya sampaikan, ya, di dalam khutbah Jumat, ya, di Al-Fitian, bahwa pada tahun 1800-an, ya, itu orang-orang Yahudi berkumpul. Mereka punya kongres, ya, tentu tertutup, ya. Dan bahkan sejak mungkin hampir 200 tahun itu mereka sudah membuat plan, membuat rencana jangka panjang untuk membuat umat Islam ini lemah. Di dalam konferensi itu mereka berdiskusi, bermusyawarah. Ada seorang tokoh Yahudi yang namanya Samuel Zemer. Samuel Zemer ini mengatakan bahwa kita tidak perlu membuat umat Islam itu berbondong-bondong keluar dari agamanya, masuk agama Yahudi, masuk agama Nasrani, ya, KTP-nya agama Islam dirubah. Tidak perlu itu, katanya. Biarkan mereka tetap Islam, KTP-nya Islam, statusnya Islam, ya, seorang Muslim, tapi kehidupannya, ya, nilai-nilai kehidupannya jauh dari agama Islam, jauh dari nilai-nilai Islam. Itu yang mereka rencanakan waktu itu. Jadi Islam itu hanya statusnya saja, ya, KTP-nya Islam, ya, tapi budaya hidupnya, kemudian cara dia berinteraksi, kemudian pola pendidikannya, kemudian sistem ekonominya, semuanya jauh dari Islam. Nah, itu yang mereka rencanakan sejak hampir 200 tahun yang lalu. Dan terus, ya, itu berjalan sampai hari ini. Akhirnya kita lihat banyak pemuda yang mengaku Islam, dan memang Islam, ya. Dia kalau dibilang nggak Islam, marah gitu, ya. Tapi nilai-nilai kehidupannya jauh dari Islam, ya. Tidak punya pondasi, tidak punya jati diri, tidak punya prinsip, ya, bahwa dia adalah seorang pemuda Islam, ya. Nah, inilah kemudian dimanfaatkan, akhirnya umat Islam banyak yang jatuh, ya, atau mengikuti budaya-budaya yang jauh dari Islam, ya. Padahal itu merupakan strategi dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang yang tidak menyukai atau tidak ingin Islam itu berjaya kembali, ya. Kita kenal ini dengan istilah Ghazwul Fikri, ya, proxy war. Jadi sebenarnya kita sedang dalam peperangan hari ini, tapi peperangannya tidak disadari banyak orang, ya. Ghazwul Fikri itu adalah perang pemikiran, ya, di mana kehidupan tetap aman, tentram, tidak ada penjajahan secara fisik, tapi sebenarnya sedang diperangi budayanya. Kita umat Islam, khususnya di Indonesia, umat Islam Indonesia punya kultur sendiri, punya budaya Islam sendiri, ya. Dulu pernah diperjuangkan oleh para wali songo, ya, yang berdakwah di Indonesia. Itu sudah membuat, ya, bagaimana bisa rukun antara umat Islam dengan yang lainnya di Indonesia, dan umat Islam memiliki identitas sebagai Muslim, ya. Tapi kesininya, ya,
hari ini kita tidak menemukan, ya, sedikit sekali umat Islam atau pemuda Islam yang bisa selamat dari arus atau budaya yang dibawa oleh orang-orang yang tidak menginginkan Islam itu berjaya. Karena mengapa? Karena mereka memerangi kita dengan wazul fikri, perang pemikiran. Ya, ada banyak misalnya istilah hedonisme, tahu ya? Hedonisme itu pemikiran bahwa hidup ini harus dinikmati. Ya, hiduplah sepuas-puasnya, hedon. Ya, konsumtif sekali. Ya, anak muda ya pengennya santai gitu ya, tidak mau terbebani, ingin hidup yang santai, kemudian tidak mau berjuang, ya, foya-foya, itu namanya hedonisme. Bahkan mereka punya slogan ya, yang mungkin sebagian udah tahu. Mereka bilang muda foya-foya, ya, tua kaya raya, mati masuk surga. Enak sekali ya. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Padahal kalau dipikirin nggak mungkin ya. Tapi itulah yang ada di pikiran mereka, hedonisme. Ada lagi pikiran-pikiran lain ya, misalnya dalam Islam ada namanya sekularisme. Sekuler itu artinya memisahkan nilai-nilai agama dalam kehidupan. Jadi dia membuat kotak ya, kotak-kotak. Ini kalau beribadah itu tempatnya di masjid ya. Oh, kalau mau belajar tempatnya di sekolah ya. Oh, kalau mau zikir ya tempatnya di masjid ya, di rumah gitu ya. Bukan di tempat-tempat umum. Baca Quran itu ada tempat sendiri. Kemudian ayat-ayat Al-Quran jangan dibawa-bawa keluar. Itu tempatnya di masjid, hanya ibadah saja. Nanti kegiatan yang lain, yang aktivitas rutinitas di dunia, misalnya pekerjaan, ya, kemudian bidang ekonomi, sosial, politik, itu jangan dimasuk-masukin nilai-nilai Islam. Nah, itu namanya sekuler. Jadi memisahkan. Ya. Padahal ya Islam itu adalah agama yang universal. Nilai-nilai agama Islam itu ya untuk universe ya, sebagaimana kita bahkan setelah Allah SWT itu ya dikukuhkan dalam Al-Qur'an ya dengan firman Allah SWT bahwa Dia adalah Tuhan semesta alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbul alamin, Tuhan semesta alam, universe ya. Itu juga kemudian ditegaskan lagi dalam Al-Quran ketika mengutus Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu menjadi Nabi yang rahmat bagi semesta, rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi Islam itu ya nilai-nilainya, ya kandungannya, ajarannya itu universal, mencakup seluruh umat di muka bumi dan juga masuk ke setiap aspek-aspek dalam kehidupannya, politiknya, budayanya, ya, ekonominya, itu semua ada aturannya di dalam Islam. Ya. Nah, maka santri dan santriwati sekalian, ya, mungkin kalian punya cita-cita ya, ke depan akan jadi berbagai profesi ya, misalnya jadi dokter, jadi insinyur, jadi pengusaha. Jadi apapun kita, ingat kita membawa Islam di dalam kita, di dalam dada kita, dan kita bisa aplikasikan Islam itu dalam profesi kita. Menjadi dokter yang baik, dokter yang Islami, yang menghindari hal-hal yang tidak perbolehkan dalam Islam. Kemudian ketika dia menjadi seorang pengusaha, bagaimana jual beli, transaksi yang dibolehkan, ya, semua ada aturannya dalam Islam. Jadi tetap mau cita-cita apapun silahkan raih setinggi-tingginya, berprestasi, ya, tapi ingat ya, jangan tinggalkan nilai-nilai Islam. Dan ketika orang mengaplikasikan nilai-nilai Islam di dalam seluruh sendi kehidupannya, maka yang terjadi adalah rahmat, ya, kasih sayang, ya, keberkahan itu akan muncul. Nah, inilah yang banyak umat Islam lengah, ya, lupa karena mereka hanyut dalam ya wazul fikri, perang pemikiran yang diluncurkan oleh orang-orang yang tidak ingin Islam ini berjaya. Ada banyak lagi ya pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, yang menyimpang dan akan membuat seseorang itu ya semakin jauh dari Allah SWT dan semakin jauh dari ajaran-ajaran Islam. Dan siapa sasaran utama mereka adalah para pemuda, ya. Ngapain dia menyerang orang-orang yang sudah tua, aki-aki, ya. Ya, sebentar lagi juga
udah habis masa berlakunya, ya gitu, udah kadaluarsa. Tapi kalau masa muda, mereka berpikir ya masih jernih, kritis, bisa bergerak, ya. Influencer kalau dalam bahasa sekarang, ya, mereka bisa mempengaruhi orang lain, jadi orang-orang yang berpengaruh. Itu adalah anak-anak muda. Maka inilah menjadi serangan utama mereka. Dan mungkin masih ingat ya, pernah saya bilang ada 4S. Ya mungkin sekarang udah menjadi 5S, 6S dan seterusnya ya. Itu ada 4S yang mereka masuki ya, pemikiran-pemikiran mereka tanpa disadari. Ya, S yang pertama sport. Itu olahraga. Ustaz, olahraga kan boleh. Iya betul, bagus olahraga. Tapi ternyata lihat di dunia olahraga mereka masuk dengan membuat pertandingan-pertandingan, ya turnamen, baik tingkat lokal maupun nasional, internasional, itu diselipi dengan apa? Ya berbagai budaya yang tidak islami. Misalnya mohon maaf ada perjudian, ya taruhan ketika ada pertandingan. Kemudian sponsornya coba lihat ya rata-rata rokok, ya kan? Kemudian masih bergandengan dengan sport ini, ya itu adalah smoke rokok. Ya, merokok ini ya ada yang bilang kan tidak haram, hanya makruh saja. Ya. Dan mohon maaf ya karena masih banyak umat Islam juga yang merokok, akhirnya masih banyak juga yang merokok sampai hari ini. Ya. Walaupun dari hati kecilnya ya orang-orang yang merokok itu mengatakan bahwa rokok ini memang tidak baik. Bahkan di kotak rokoknya sudah tertulis ya merokok itu membahayakan, menyebabkan impotensi, gangguan jantung, kehamilan dan janin dan seterusnya. Tapi masih juga merokok. Ya. Nah melalui rokok mereka tidak berhenti karena rokok itu adalah pintu masuk. Ya awal masuk kita untuk mendekati yang lain yang lebih berbahaya. Misalnya apa narkoba ya, ya narkotika ya nabza itu mulai pintu masuknya adalah dari rokok. Nah, rokok ini ya, kalau kita lihat iklan-iklannya di televisi, di media ya, itu yang mereka sasar juga adalah anak-anak muda ya. Betul ada tulisan 17 tahun ke atas, tapi itulah usia sangat produktif anak muda ya. Usia 17 tahun ke atas ya. Bahkan ya banyak sekali fenomena ya anak-anak peserta didik di Indonesia itu belum 17 juga sudah banyak yang merokok. Artinya mereka lebih dulu kena ya dengan perang pemikiran ini. Dan kita lihat yang berikutnya masih ada kaitannya yaitu sing ya atau song, musik. Ya. Nah, kita lihat nih paket ini ya. Biasanya ngumpul di satu tempat yang sama ya. Misalnya ada nobar pertandingan sepak bola. Malam-malam ya kan. Kemudian di situ sponsornya rokok. Ya kan? Disponsori oleh ya nama-nama rokok ya. Kemudian nanti di situ ada juga ada pentas penampilan musiknya, ya ada konser, ada bintang tamunya, guest star dari artis-artis dunia musik. Jadi ngumpul semua tuh, ya musik, rokok dan juga olahraga. Ada satu lagi, S juga, apa itu? Seks, ya. Nah, pada dalam Islam kita tahu, jangankan zina, mendekatinya saja kita nggak boleh, ya. Wala taqrabuz zina. Dan janganlah kamu dekati zina. Innahu kana fahishatan. Ya, karena zina itu adalah sebuah perbuatan yang sangat keji, ya, jijik, ya. Fahisyah itu dalam bahasa Arab artinya sebenarnya jijik, ya. Menjijikkan, kekejian, kemungkaran yang jijik, ya, fahisyah. Maka jangan dekati. Nah, melalui S yang keempat tadi yaitu seks, mereka propaganda, ya, tadi. Kumpul anak muda-mudi, ya, bebas, pergaulan bebas. Kemudian ada 1 tahun yang kadang mereka rayakan ya, walaupun di belakang itu ada kepentingan industri dan juga ekonomi, yaitu bulan Februari ya mereka menunggu ada namanya Hari Valentine. Itu kan yang dituju anak muda ya. Ngapain aki-aki Valentinan ya? Atau anak kecil, anak SD atau anak TK acara Valentine nggak ada, tapi pasti anak muda ya. Usia yang katanya sweet ya, 17 dan seterusnya. Itu yang disasar. Apa di balik Valentine itu? Ya ada seks bebas. Mereka bisa kumpul, di situ ada promo kondom, bahkan ada yang bagi-bagian kondom secara gratis di hari Valentine. Nah, inilah 4S ya. Mungkin kalau ada yang tahu S yang lain silakan ya komen ya di bawah ya. Ya. Nah, dengan adanya banyak ancaman ya kemudian juga perang budaya yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak menginginkan kejayaan Islam apalagi anak mudanya, maka umat Islam semakin jauh ya. Belum lagi ya
baru-baru ini ya Ustadz pernah mengikuti seminar tentang pengasuhan, ya, bahwa beberapa pesantren boarding school itu berkumpul diskusi, ya, berbagai fenomena yang terjadi di pesantren. Ya. Jadi dulu, ya ini dulu katanya pesantren itu adalah tempat untuk mencetak para ulama. Ya, jadi ketika santri masuk sekolah, itu apa yang dilakukan? Ya mungkin ada ayah bunda yang juga menyaksikan, kita bisa diskusi, silakan nanti bisa sharing. Kalau dulu, ya, anak yang dimasukkan oleh orang tuanya ke pesantren itu sudah siap lahir batin, ya, lahirnya siap, batinnya siap untuk mengikuti apa saja yang akan diberikan pesantren kepadanya. Dan pesantren waktu itu tujuan utamanya adalah mencetak para ulama. Jadi maka ketika masuk pesantren yang diajarin adalah ilmu agama, ya, yang kental gitu ya. Bahkan langsung baca dari kitab kuningnya, kemudian Al-Qur'annya diperdalam, kemudian diajarkan adab-adab, ya, ta'limul muta'allimin, ya, adab bagaimana menuntut ilmu dengan adab-adab yang baik. Begitu juga para gurunya menghayati itu sehingga keluar dari pesantren dia jadi ulama. Nah, tapi hari ini ya banyak orang masuk pesantren ya karena mungkin belum siap lahir batin dan juga tentu banyak faktor, mungkin faktor sebelumnya, faktor lingkungan, faktor globalisasi dan seterusnya. Maka anak ini ketika masuk secara lahir batinnya belum siap untuk menerima ilmu tadi. Sehingga akhirnya pesantren bukan juga mencetak ulama, tapi hanya membangun jati diri, ya. Jadi anak-anak usia remaja, usia muda ya, kita nggak nyebut remaja, ketika mulai balik ya, usia 12 tahun, 15 tahun, sampai tamat SMA, itu pesantren hari ini banyak membenahi jati dirinya saja. Membangun karakter katanya, ya, karakter building. Karena banyak yang belum terbangun karakter buildingnya. Alhamdulillah ya santri-santri Al-Fityan sudah cukup banyak yang karakternya bagus, ya. Alhamdulillah kita bersyukur ya datang dari rumah-rumah, ya, dari keluarga, dari ayah bunda yang memang sudah mengasuhnya dengan baik, sehingga ketika di Al-Fityan bisa mengikuti pelajaran arahan ya sesuai yang sudah diprogramkan dengan baik. Tapi tidak banyak ya yang juga harus dibangun dulu karakternya karena belum terbangun dengan baik. Dibersihkan dulu mungkin budaya-budaya yang kurang baiknya, ditanamkan ya budaya-budaya keislamannya sehingga dia baru muncul kesadaran, baru kemudian ikut ya bergabung untuk mengikuti atau mempelajari agamanya, mempraktekkan nilai-nilainya dan menyebarkannya kepada banyak orang. Nah, itu yang kita diskusikan di forum boarding, forum pesantren yang para pengasuh berkumpul. Sehingga akan berbeda ya kultur yang dulu, dan kita tentu pengen tetap seperti itu. Kemudian yang kedua, di antara problematika para remaja atau para pemuda hari ini adalah mereka ya fenomenanya itu adalah mereka balik lebih awal tapi akilnya belum. Padahal dalam Islam seorang mukallaf ya seseorang itu diberi diberi kewajiban untuk melakukan ketaatan kepada Allah, meninggalkan larangannya, itu disebut mukallaf ketika sudah usia masuk baligh ya. Laki-laki ditandai dengan mimpi basah, kalau perempuan dengan menstruasi. Kalau itu sudah mulai berarti sudah mulai baligh, sudah mulai dicatat amal baik amal buruknya. Nah, fenomena hari ini banyak orang yang balighnya cepat. Ya, para peneliti menyebut yaitu faktor makan juga ya. Makanan kita hari ini banyak yang didominasi dengan makanan-makanan yang kurang alami ya, kurang sehat. Misalnya fast food gitu ya, junk food. Sehingga hormon ya secara biologis itu lebih cepat. Ada yang 9 tahun udah balik, ya ada 10 tahun, maksimal 15 tahun sudah balik. Tapi akalnya itu belum berpikir dengan baik. Belum siap dengan tanggung jawab. Jadi menarik ya kan, ketika balik artinya dia secara biologis sudah matang, secara biologis. Tapi secara psikologis, akal pikirannya seharusnya matang bersamaan. Ketika ini terlambat, balik duluan, akhirnya belum, maka dia akan melakukan hal-hal yang biologis tapi belum siap bertanggung jawab. Nah,
Karena tanggung jawab itu adalah bagian dari kesiapan psikologisnya, akilnya. Nah, ini banyak juga dibahas di forum-forum kita, sedang dicarikan solusi ya agar kita keluar ya dari arus yang tadi, ya arus yang dibuat ya sehingga orang-orang menjadi cepat balik tapi terlambat akilnya. Kita ingin keluar dari situ. Kita perlu treatment, perlu penanganan bagaimana agar anak-anak muda ya generasi muda ini fityatun ya bisa lebih dewasa. Ya, bisa siap dengan tanggung jawab. Bisa menunjukkan saya akan berkonsekuensi terhadap diri saya sendiri ya. Kalau saya melakukan ini, saya akan terima akibatnya. Kalau saya lakukan ini, saya akan dapat keuntungannya. Itulah yang harus dibangun dari sekarang ya. Dan terakhir ya, waktu kita tinggal sedikit lagi. Apa langkah-langkah kita ya supaya kita bisa menjadi pemuda yang diharapkan ya. Pemuda harapan umat ya, baik itu santri dan santriwati. Bagaimana menjadi generasi muda yang kuat, generasi muda yang tidak terombang-ambing dengan budaya tadi. Ya, yang pertama adalah mari kuatkan keimanan kita. Keimanan. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya hati kecil kita itu sudah ada iman ya. Dia adalah fitrah. Setiap manusia itu sudah ada fitrah bahwa dia pasti akan beriman, yakin kepada Tuhannya. Pasti dia akan melihat kitanya ada yang menciptakan ya. Tidak ateis lah ya. Tidak komunis juga. Tapi dia yakin ada Tuhan yang menciptakan dan mengatur seluruh kehidupan ini. Itu modal keimanan. Tinggal diperkuat. Bagaimana memperkuatnya? Memperkuatnya adalah keimanan dengan ajaran-ajaran dari Allah SWT. Ketika ada ajaran, nah itu loh diikuti. Ya. Oh ini nggak boleh ditinggalkan. Nah ini yang biasanya belum banyak orang bisa lakukan. Kalau hanya percaya, yakin kepada Allah bisa. Tapi untuk ikut dengan aturan-aturan Allah SWT, ya belajar, ya menuntut ilmu. Banyak sekali loh ilmu-ilmu agama itu yang mungkin kita belum tahu. Ya. Dan ada ungkapan ya atau pepatah Arab mengatakan an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu cenderung memusuhi sesuatu yang dia tidak ketahui. Jadi karena kita nggak tahu, kadang kita antipati. Oh, kok begitu ya? Kok dia gitu sih? Jadi dimusuhin padahal itu benar sebenarnya. Cuma karena kita nggak tahu, jahil, akhirnya memusuhi. Ya, makanya kalau kita ingin menundukkan hati kita, tawadu, rendah hati, ketika mendapatkan sesuatu yang menurut kita aneh, kita nggak tahu, kita pelajari. Kenapa ya dia begitu? Kok nggak kayak biasanya? Biasanya begini, ayah saya begini, ya lingkungan saya begini. Kenapa dia begitu? Nah, kita cari tahu dengan ilmu, ya menuntut ilmu, berguru kepada para ulama, ya. Setelah dapat ilmunya baru kita mengerti. Oh, ternyata ada landasannya. Oh, dia melakukan itu karena begini. Sehingga tidak lagi memusuhinya, ya karena dia sudah tahu. Jadi pertama adalah iman, yakini, kemudian pelajari, ya sehingga kita akan kuat, mantap iman kita itu, tidak gampang goyang, ya. Baik, yang kedua, ya santri dan santriwati sekalian, yang harus lakukan kita sebagai generasi muda adalah, yang kedua adalah kita harus ikhlas, ya, ikhlas. Ikhlaskan diri kita, ya sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Allah yang menciptakan kita. Kita ikhlaskan diri kita ini untuk menghamba, ya, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah itu pasti menginginkan kebaikan buat kita, ya. Dengan aturannya, dengan ajarannya itu kalau kita ikuti akan ada kebaikan untuk kita. Nah, dengan kita yakin seperti itu, kita pasrah, ikhlaskan diri kita. Ya sekedar ini ya, sekedar untuk memantapkan bahwa ketika sekarang Ananda semuanya, santri-santri berada atau bersekolah di Alfitian, itu kan bagian dari takdir, ya. Mungkin dulu ketika tamat SD, kepikiran mau sekolah di mana, tapi ternyata sekarang di Alfitian. Dan sudah berjalan, ada yang setahun, 2 tahun, ada yang mau selesai lagi lulus, ya. Begitu juga yang di SMA, kenapa kok saya di Alfitian, ternyata Alfitian begini-begini. Ini semuanya takdir Allah SWT. Kita sudah menjalani takdir yang Allah arahkan, tinggal kita ikhlaskan. Karena kalau tidak ikhlas, biasanya akan ada selalu saja keluhan.
ya. Terjadi ini mengeluh, terjadi ini mengeluh. Padahal setiap manusia pasti akan mengalami masalah, menghadapi tantangan yang dihadapkan padanya. Dan setiap orang berbeda-beda masalahnya. Masalah yang kita hadapi hari ini di depan mata kita menganggapnya masalah yang besar. Padahal di tempat lain dia tidak mengalami masalah itu, tapi dia punya masalah lain yang juga tidak kecil. Jadi hadapi ya dengan ikhlas, jalani ya. Insya Allah ya, kalau semua yang kita lakukan kita ikhlaskan, ibadah kita ikhlaskan, aktivitas kita ikhlaskan, menuntut ilmu di Alfitan kita ikhlaskan, niat kita hanya untuk Allah SWT, maka kita akan mendapatkan sesuai apa yang kita niatkan. Kalau kita niatnya mengharap ridha Allah, maka kita akan dapatkan ridha Allah itu. Ya, ingatkan hadisnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli, fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Nah, kalau niat kita ikhlas untuk Allah, pasti dapatnya juga akan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Tapi kalau kita berniat yang lain, niatnya tidak ikhlas, ada embel-embel, ada sesuatu yang mengganggu, maka itu juga akan mengganggu perjalanan kita. Dan nanti biasanya orang yang nggak ikhlas itu lebih capek ya, capek hati ya. Kalau orang bahasa Sunda itu nyebutnya capek hati ya, hatinya capek karena dia mengharap begini ternyata nggak dapet, capek. Tapi kalau mengharap ridho Allah, mau orang suka orang tidak suka, mau orang benci atau tidak benci, dia biasa saja karena yang dia jadikan ukuran adalah ridho Allah SWT. Nah, yang ketiga adalah semangat ya. Jangan lupa untuk terus semangat. Iman yang kuat, ikhlas untuk Allah SWT, dan yang ketiga adalah semangat. Kenapa semangat? Ya karena kalau sesuatu dilakukan tidak semangat, maka hasilnya pun tidak maksimal ya. Dilakukan dengan tidak sungguh-sungguh ya. Kadang-kadang semangat itu mengalahkan bakat. Nah, percaya tidak? Ada orang punya bakat, yang ini tidak punya bakat. Tapi dia punya semangat. Ketika diberikan sesuatu, dihadapkan sesuatu yang dia harus melawan itu, bagaimana caranya supaya bisa, karena dia semangat, akhirnya dia bisa. Padahal ini ada orang yang berbakat, tapi nggak mau, nggak punya semangat, akhirnya dia kalah. Nah, jadi penting ya, semangat itu mengalahkan bakat. Apalagi kalau kalian sudah punya bakat, ditambah semangat, Masya Allah, luar biasa, akan menjadi hebat ya. Oke, nah terakhir, jangan lupa untuk terus berkarya ya. Hari ini ya dunia digital ya sangat berpengaruh. Maka kita jangan misalnya lihat YouTube, jangan cuma jadi penonton saja ya. Ada yang trending kita lihat gitu ya, ikutin. Ada yang misalnya YouTuber terkenal gitu ya, kita ikutin aja vlognya tiap hari. Itu namanya kita ngikut, follower ya kan, ngikutin. Padahal generasi muda seharusnya bisa mikir. Kalau nggak bisa sendirian, ajak kumpul temannya, beberapa orang, yuk kita bikin apa nih? Bikin konten ya, namanya content creator. Bikin sesuatu yang bermanfaat buat banyak orang, belum banyak dilakukan orang, kita bikin. Dan kita menjadi membuat karya tersebut sehingga orang-orang akan ikut dengan kita. Kita arah kebaikan, ada manfaat yang kita berikan, orang-orang senang gitu ya. Nah, berbeda kalau kita tidak memberikan karya apa-apa. Ya, jadi itu yang ini saya sampaikan dalam kajian kali ini. Mohon maaf tadi karena waktunya terpotong. Ya, ada beberapa hal yang ingin sampaikan tapi kita cukup sampai di sini. Ya, mudah-mudahan ya pesan yang disampaikan dari tema kita hari ini sudah tercapai bahwa generasi muda adalah rahasia kejayaan umat ya. Ustaz ingin menutup kajian ini dengan satu ayat di dalam surat Ar-Rum ya, juz 21 surat Ar-Rum. Ada ayat yang berbunyi Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah yang telah menciptakan kalian dari pertamanya lemah, min dha'fin. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian dari lemah ini Allah jadikan dia kuat. Kemudian dari kuat ini Allah jadikan lemah kembali. Nah, ini adalah fase ya, ketika kita masih kecil, kita lahir dalam keadaan bayi, itu kita dalam keadaan lemah ya. Bayi itu lemah. Banyak yang sedang berkembang pada dirinya. Otaknya ya, pertumbuhan tulangnya ya, giginya, dagingnya, syarafnya itu sedang berkembang. Dia lemah. Kemudian akan dia tumbuh pada masa keemasan ya. Ada istilahnya usia emas pertumbuhan, kemudian usia emas produktif yaitu masa muda,
Inilah yang disebut dalam Al-Qur'an itu kekuatan, kuwatan, ya. Kemudian nanti ya dalam fase kehidupan manusia kalau umurnya panjang, dia akan kembali menjadi lemah. Ketika sudah tua, sudah beruban ya, mikirnya sudah mulai lambat ya, gerakannya ya, kehujanan dikit sakit ya kan, kena panas sakit. Nah, itu berarti sudah mulai lemah kembali karena usianya. Jadi, usia muda yang sekarang ada pada tangan ya kalian semua, santri dan santriwati, manfaatkan dengan baik ya. Semua potensi kekuatan itu ada pada diri kalian. Seorang ulama yang bernama Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan, perumpamaan usia muda itu seperti matahari berada di jam 12 siang. Nah, kebayang nggak? Matahari di jam 12 siang, pas 12 teng itu tengah-tengah di atas kita gitu ya. Itulah ya titik sinar matahari yang luar biasa energinya. Bersinar dengan terang sekali, juga panasnya sangat terik ya. Nah, itulah perumpamaan usia muda ya. Jadi bayangkan kalian sekarang ini memiliki seperti energi matahari pada jam 12 siang, maka gunakanlah energi itu dengan baik ya untuk masa depan kita, masa depan kalian semua, masa depan umat Islam, untuk membanggakan orang tua, membanggakan agama, bangsa dan negara ya. Sekian kajian kita hari ini. Bagaimana teman-teman panitia, ada tanya jawabnya? Ada. Ya. Kita akan lihat ya, saya akan cek, lihat di YouTube apakah ada yang bertanya di kolom komentar. Jangan lupa insya Allah nanti sore kita akan ada kajian berikutnya ya bersama Ustadz Heri Hamdani, dan juga nanti besok pagi, besok sore insya Allah sampai hari Kamis pagi ya. Ya. Oke. Insya Allah tadi saya lihat nggak ada yang bertanya ya. Ya, bertanyanya sama temannya tuh ya. Nanya komen-komentar kepada temannya. Insya Allah di pertemuan berikutnya silakan disiapkan pertanyaan. Kemudian juga mudah-mudahan tim teknis kita juga bisa lebih. Insya Allah di pertemuan berikutnya silakan. Di pertemuan berikutnya insya Allah tim teknisnya lebih baik lagi dan kita bisa mulai lebih tepat waktu, dan juga banyak manfaat yang bisa kita ambil dari setiap kajian ya. Sekian, jangan lupa tetap semangat ya walaupun di rumah ya. Kita hadapi bulan Ramadan tahun ini yang merupakan Ramadan yang spesial ya, karena sangat berbeda dari Ramadan sebelumnya. Pasti ada hikmah, ada yang Allah tunjukkan di balik keadaan kita pada hari ini ya. Insya Allah kalau kita lalui dengan baik, ridho ya, kemudian berharap pahala dari Allah SWT, muhtasiban, maka kita akan mendapatkan kebaikan di balik kejadian pada hari ini ya. Semoga semuanya dimudahkan, lancar. Kalian baru selesai ujian, semoga nilainya bagus-bagus ya. Orang tuanya juga di rumah semoga dilancarkan rezekinya ya, dimudahkan urusannya. Dan kita semua tentu yang paling mahal hari ini adalah diberikan kesehatan ya. Jaga terus kesehatan, jaga kebersihan, jangan sampai kita terlena sehingga ya nauzubillah ya bisa terkena virus yang saat ini belum selesai ya, masih pandemi di beberapa negara termasuk di Indonesia. Sekian dari Ustadz, kita tutup sama-sama kajian kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.